Melaporkan si Marcel atau pesulap merah ya atas tindak pidana pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian ya, menggiring opini masyarakat, menunjukkan di salah satu kontennya itu si Marcel menganggap bahwa metode pengobatan Gus Samsudin ini adalah sebuah trik dan ada unsur penipuannya. Masalah penipuan itu kita buktikan nanti di pengadilan kan gitu, karena si Marcel ini bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa yang bisa menjustis klien kita kan gitu. Samsudin Jadap yang juga dikenal sebagai Samsudin melaporkan pesulap merah, Marcel Radival ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polda Jawa Timur, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Pesulap merah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media sosial. Terlapor, yakni pesulap merah, menyebut pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin adalah sebuah tipuan atau trik, kata kuasa hukum Samsudin, Teguh Puji Wahono. Pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian ya, menggiring opini masyarakat, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin pengobatannya itu dianggap nipu atau sebuah trik. Jadi nanti coba kita lanjut, kita proses sesuai hukum yang berlaku. 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Mas. Tentang barang bukti yang dibawa apa aja nih? Masih video ya, untuk yang lainnya masih nyusul kali kita. Masih kita akan ngapi juga nanti. Artinya yang dilaporkan si Marcel di kontennya tadi itu, Mas? Iya benar, di konten si Marcel atau pesulap merah. Pencemaran nama baik ya? Pencemaran nama baik. Jumlah video yang dilaporkan, yang dibuat alat bukti berapa? Ini masih ada seberapa, Mas ya. Jadi masih kita kumpulin juga lebih banyak ya, karena sudah banyak beredar di banyak media juga ya, di medsos terutama ya, yang intinya tuh merugikan klien kita. Video yang dimaksud itu di YouTube, di medsos atau apa? Di YouTube dan di medsos juga. Bisa disebutkan nama channel YouTube-nya yang dituduh? Untuk channelnya Marcel Radival kan ya? Iya, Marcel Radival. Mas, salah satu isi konten yang dianggap melakukan pencemaran baik Di salah satu kontennya itu si Marcel menganggap bahwa metode pengobatan Gus Samsudin ini adalah sebuah trik dan ada unsur penipuannya. Masalah penipuan itu kita buktikan nanti di pengadilan kan gitu, karena si Marcel ini bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa yang bisa menjustis klien kita kan gitu. Mas, sebelum laporan ini apakah sudah ada mediasi dengan pihak Marcel atau gimana? Mediasi sudah, tapi pihak Marcel bersikukuh bahwa peranggapan jadinya benar. Jadi ya kita proses secara hukum gitu aja kan. Memang kalau memang tidak ada itikat baik untuk meminta maaf ke Gus Samsudin secara publik, ya udah kan gitu Gus ya. Untuk melengkapi laporan, pihaknya membawa sejumlah barang bukti video dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atas aksi pengobatan Samsudin. Tuduhan itu, kata dia, ada di sejumlah konten YouTube pesulap merah. Soal apakah itu penipuan atau bukan, kita siap buktikan di pengadilan nanti. Yang pasti konten terlapor menggiring opini publik, jelasnya. Samsudin mengatakan, laporan tersebut sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa ketika berbicara di media sosial harus dilandasi dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta maka akan saya laporkan karena Indonesia adalah negara hukum, ucapnya. Bisa tunjukin bukti-buktinya? Bukti-buktinya di flash Mas ya, nggak bisa video kan. Kalau untuk postingan sama status-statusnya mungkin besok ya, karena kita tadi dataan. Belum di-print ya? Belum. Tadi kan Gus Samsudin juga dari Polres Blitar langsung ke Polda Jatim. Oke. Jadi itu dia apa? Iya, sebenarnya lebih banyak hal ini untuk pengajaran ke masyarakat ya, bahwa kita harus pintar di dalam bermedia sosial karena banyak berita-berita hoax yang terjadi di sini dan jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dari berita-berita hoax yang menjadi opini-opini yang tidak baik pada akhirnya nanti. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk semua masyarakat bahwa ketika berbicara itu harus dilandasi dengan fakta, kenyataan yang ada. Jadi untuk siapapun di media sosial, channel YouTube maupun di media sosial apapun,
yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan Semuanya tadi. iya, termasuk bila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, maka ini nanti akan kita laporkan secara hukum, karena negara kita ini adalah negara hukum. Semuanya harus berjalan dengan hukum. Tidak bisa hanya sekedar opini saja. Itu bagi saya yang melakukan. Ini kan Padepokan sudah banyak sudah didukung warga kemarin tuh dan sempat dilakukan penipuan. Kerugian apa Bu yang dialami? Iya, perlu saya jelaskan di sini. Sebenarnya pada mediasi kemarin itu bukan sebuah penutupan, ya, tetapi lockdown atau diam dulu. Kalau suasana dan kondisi saya sama sekali tidak dinyatakan ditutup, tapi untuk tenang dulu. Agar supaya apa? Agar semuanya kondusif. Nah, saya sebagai warga negara tentu mengikuti anjuran yang diberikan oleh aparat maupun oleh pemerintah desa untuk lockdown dulu, untuk diam dulu. Jadi tidak ada kata penutupan di situ. Sampai kapan Bu? Kemarin disampaikan untuk tenang dulu selama 3 hari. Jadi kalau awal mula kejadian ini sebenarnya dari perkataan Marcel yang mengambil video saya yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan waktu itu. Maka ketika itu saya memberikan respon, kalau saya melakukan penipuan, kamu menuduh, maka kamu harus bisa membuktikan di situ. Nah, dari situlah terjadi konflik ini. Beliau datang tetapi tidak bisa membuktikan apa yang beliau tuduhkan, dan pada akhirnya terjadilah opini yang luar biasa seperti ini yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan, padahal tidak ada satu orang pun, bahkan saya bisa menghadirkan orang yang ada di dalam video yang diambil oleh Marcel tersebut. Alhamdulillah orangnya itu sembuh, orangnya sendiri yang diambil Marcel yang katanya saya melakukan penipuan, orangnya tidak merasa ditipu. Lalu bagaimana ketika seseorang yang bersangkutan yang ada di tempat itu tidak merasa ditipu, lalu orang lain membicarakan sesuatu dengan asumsi sendiri, mengatakan kalau itu penipuan, kan begitu masalahnya. Nah, di sana yang menuduh, maka saat itu pun saya menyampaikan yang menuduh harus bisa membuktikan. Maka saat ini saya akan mengambil tindakan ini untuk pembelajaran, dan siapapun yang mengatakan saya melakukan penipuan maka akan saya laporkan, baik itu yang ada di media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Oke, akan kita laporkan satu. Oke teman-teman ya. Samsudin yang dikenal sebagai ahli spiritual dan pendiri Padepokan di Blitar belakangan berseteru dengan konten kreator Marcel Radival alias pesulap merah yang berujung penolakan warga. Warga mendesak agar Padepokan Samsudin ditutup. Perseteruan bermula ketika pesulap merah menyambangi tempat praktik Samsudin di Blitar untuk membuktikan keahlian sang supranatural. Pesulap merah beranggapan Samsudin melakukan praktik penipuan. Ia menilai apa yang dilakukan Samsudin selama ini hanya trik belaka, tetapi sesampainya di sana malah terjadi keributan sehingga akhirnya berujung demo warga sekitar untuk menutup Padepokan dari Samsudin tersebut. Kita udah dapat jawaban? Itulah jawaban kita. Terima kasih. Iya, ya udah. Terima kasih. juga tidak ada, nggak Terima kasih, Pak. Kenapa? Let's go. Ya udah. Kita pulang. Ya udah, udah nggak boleh nih ya, berarti kita udah datang yang penting ya guys ya. Oke ya. Udah datang ya. Jauh-jauh lu dari Jakarta 14 jam lu. 14 jam. Kamu masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik, ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian marwah desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan, mari kita tabayun Padepokan fungsi Padepokan Pak Lurah fungsi warga dalam desa ini untuk Padepokan kita nyatakan ditutup